Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nadro Sitepu telah mengizinkan kami, memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok yang berjudul Penanganan Obat Kadaluarsa. Di sini, perkenalkan saya sebagai moderator, Nur Syifa Safina Wisisagala, dan teman-teman saya, Anisatul Adilah, Elsa Dei Situmorang, Mika Patricia Siburian, Nizwainun Jana Nasution, dan Nur Atika Pulungan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pengertian. Obat kadaluarsa adalah batas kadaluarsa obat yang ditetapkan berdasarkan uji stabilitas yang dilakukan pada suhu dan kondisi sesuai dengan kondisi ideal penggunaan obat, penyimpanan obat. Bahaya penggunaannya. Penggunaan obat kadaluarsa dapat menimbulkan berbagai bahaya bagi kesehatan antara lain. Yang pertama, kehilangan potensi, yaitu obat kadaluarsa seringkali kehilangan efektivitasnya, sehingga tidak dapat mengatasi gejala atau penyakit yang dialami. Yang kedua, perubahan komposisi kimia, yaitu obat dapat mengalami perubahan dalam komposisi kimia yang dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan dan berpotensi berbahaya. Yang ketiga, resistensi antibiotik, yaitu antibiotik kadaluarsa mungkin tidak efektif dalam membunuh bakteri, bahkan dapat menyebabkan bakteri menjadi resistensi terhadap pengobatan. Yang keempat, infeksi bakteri, yaitu obat cair kadaluarsa dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri atau jamur. Yang kelima, reaksi negatif. Beberapa obat kadaluarsa bisa berpotensi menjadi racun bagi tubuh dan menyebabkan reaksi negatif yang serius. Ke materi selanjutnya. Cara menghindarinya. Untuk menghindari obat kadaluarsa, Anda bisa melakukan beberapa hal berikut. Periksa tanggal kadaluarsa. Periksa tanggal kadaluarsa obat secara rutin, minimal setiap 6 bulan sekali. Tanggal kadaluarsa obat biasanya tercantum pada kemasan dengan keterangan expire date atau use by date. Cara menghindarinya. Pisahkan obat yang masih layak konsumsi, pisahkan obat yang masih layak konsumsi dengan obat yang mendekati tanggal kadaluarsa. Simpan obat dengan benar. Simpan obat di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Hindari menyimpan obat di tempat lembab seperti di dalam mobil. Ikuti petunjuk penyimpanan yang tercantum pada kemasan obat. Cara penanganan obat kadaluarsa. Yang pertama, Yang pertama, identifikasi dan klasifikasi, yaitu obat kadaluarsa harus diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Yang kedua, pemusnahan, yaitu untuk jumlah kecil, pemusnahan dapat dilakukan di lokasi dengan disaksikan oleh Dinas Kesehatan. Untuk jumlah besar, obat harus dibawa ke ini sakit atau perusahaan pengelola limbah B3 berizin. Yang ketiga, manajemen stok, yaitu melakukan manajemen stok yang baik untuk mencegah penumpukan obat kadaluarsa. Yang keempat, pelaporan, yaitu laporan bulanan mengenai obat kadaluarsa perlu disusun oleh petugas farmasi untuk memastikan sebuah tindakan telah sesuai dengan prosedur operasional standar. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran, itu kesadaran staf mengenai pentingnya pengelolaan obat kadaluarsa untuk menjaga penyebab terjadinya obat kadaluarsa. Yang pertama, penyimpanan yang tidak sesuai. Obat yang disimpan di tempat yang terlalu panas, lembab, atau terkena sinar matahari langsung bisa mempercepat kerusakan bahan aktif dalam obat, sehingga mempercepat masa kedaluarsanya. Yang kedua, masa penyimpanan yang lama. Semua obat memiliki masa simpan tertentu yang tergantung pada jenis obat dan komposisinya. Penyimpanan yang terlalu lama tanpa penggunaan dapat menyebabkan obat melewati tanggal kedaluarsa. Yang ketiga, produksi berlebihan. Jika jika produksi obat berlebihan dan distribusinya tidak cepat atau tidak teratur, stok obat bisa menumpuk, sehingga banyak yang melewati batas kedaluarsa sehingga sebelum sempat didistribusikan atau dikonsumsi. Yang keempat,
Kesalahan perhitungan stok pengelolaan stok yang kurang baik di apotek atau rumah sakit bisa menyebabkan beberapa obat tertinggal dan tidak digunakan sebelum masa kedaluarsanya. Kelima, tidak sesuai dengan kebutuhan. Kadang obat tertentu dibeli dalam jumlah besar, tetapi penggunaannya tidak sesuai prediksi sehingga obat menjadi tidak terpakai sampai masa kadaluarsa. Yang keenam, pembukaan kemasan yang tidak tepat. Beberapa obat seperti sirup atau salep memiliki masa simpan yang lebih pendek setelah kemasan dibuka. Jika tidak segera digunakan atau ditutup dengan baik setelah dibuka, obat tersebut bisa cepat rusak atau tidak efektif. Yang ketujuh, perubahan kebijakan atau regulasi. Terkadang obat tertentu ditarik dari peredaran atau penggunaannya dibatasi oleh regulasi kesehatan baru, sehingga stok yang ada menjadi tidak terpakai hingga kadaluarsa. Menjaga kondisi penyimpanan yang baik, pengelolaan stok yang teratur, dan penyesuaian produksi dengan kebutuhan pasar dapat membantu mengurangi jumlah obat yang kadaluarsa. Selanjutnya kepada pemateri. Kesimpulan, penanganan obat kadaluarsa memerlukan prosedur yang ketat untuk mencegah risiko kesehatan dan polusi lingkungan. Obat kadaluarsa harus dirusak sesuai regulasi seperti melibatkan dinas kesehatan sebagai saksi. Metode pemusnahan bervariasi tergantung jenis obat, baik padat maupun cair, dan harus dilakukan di fasilitas yang sesuai. Pengelolaan yang baik termasuk manajemen stok yang efektif untuk mencegah terjadinya kadaluarsa, serta pemeriksaan rutin terhadap tanggal kadaluarsa obat. Kesadaran akan pentingnya prosedur ini sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Mik, langsung Mik.